Jadi cerita aslinya itu cuma usulan dari salah satu menteri yang menjadi ketua partai kepada Pak Jokowi gitu. Jadi usulan ini bukan penawaran. Tapi beritanya kan penawaran. Padahal cuma usulan gitu. Itu kan ibaratnya orang masih PDKT, masih coba mengungkapkan perasaan, masih mengusulkan rasanya gitu ya. Belum tentu diterima, tapi sudah kemudian merasa dilamar. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang merasa diidolakan oleh banyak orang, padahal sebenarnya salah paham. Tapi sudah GR duluan gitu, ngerasa punya banyak fans. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita PKS yang katanya ditawari 2 kursi menteri. Itu teman-temannya udah ngamuk duluan, panik gitu. Demokrat misalkan panik kalau sampai PKS masuk ke dalam kabinet, ini kan koalisi 3 partai kecil ini terancam bubar. Terancam gak jadi gitu. Itu kalau gak jadi koalisi, ini AHY bisa batal lagi sebagai cawapres dia. Kasihan gitu. Panik dia. Nah, sementara Nasdem ini juga gak terima gitu. Ya karena dia merasa kalau misalkan PKS nanti masuk ke dalam kabinet, harus ada yang keluar. Nah, otomatis yang akan dikeluarkan Nasdem gitu. Sementara Nasdem maunya keluar tapi masih di dalam. Keluar di dalam gitu ya. Makanya Nasdem juga panik gitu. Wah, ini nggak bisa. Ini melecehkan PKS dan pemerintah. Padahal panik aslinya gitu ya. Tapi pada akhirnya kemudian PKS juga mengklaim gitu bahwa sebelumnya juga pernah masuk tawaran dari pemerintah atau dari Pak Jokowi kepada PKS untuk masuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Sebelumnya juga pernah ada penawaran. Padahal itu sebenarnya nggak masuk akal gitu. Ya karena antara PKS dengan PDI Perjuangan ini kan berbeda secara ideologi. Gak mungkin dalam satu kabinet kemudian ada 2 ideologi. Gak bisa gitu. Sementara Pak Jokowi suka nggak suka bagaimanapun, Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Jadi juga nggak mungkin kemudian menerima PKS masuk ke dalam koalisinya, sementara secara ideologi itu berbeda dengan partainya sendiri gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kalau PKS mengklaim bahwa kemudian dia pernah ditawari kursi menteri sebelumnya, sebelum sekarang gitu ya, itu pasti hoax. Pasti itu cuma isu-isu yang entah dibuat sendiri atau cuma gosip-gosip murahan di warung-warung. Ya karena setahu saya partai yang pernah diajak masuk ke dalam koalisi adalah Partai Demokrat gitu. Tapi itu dulu di periode pertama ketika KMP masih berkuasa. Pernah tuh diajak masuk Demokrat gitu supaya ini memperkuat koalisi, karena waktu itu koalisi pemerintah Pak Jokowi di periode pertama itu memang nggak terlalu kuat seperti sekarang gitu. Tapi kemudian waktu itu Demokrat merasa bahwa dirinya adalah partai penengah, partai penyeimbang gitu. Sehingga dengan posisi yang seperti itu kemudian masuk tawaran, Demokrat ini memposisikan dirinya itu sangat tinggi sehingga banyak maunya. Minta banyak-banyak gitu. Banyak macamnya lah. Nah terus kemudian Pak Jokowi nggak terima gitu. Ini udah ditawarin kok malah banyak nuntut. Ya udahlah nggak usah sekalian. Nggak jadi masuk akhirnya meskipun sebelumnya pernah ditawarkan. Nah di periode kedua 2019 itu Pak Jokowi nggak kunjung memberikan tawaran kepada Partai Demokrat. Nggak ditawarin lagi. Maka kemudian setelah itu SBY proaktif untuk menawarkan diri, menawarkan Demokrat untuk masuk ke dalam koalisi. Supaya apa? Supaya anaknya
yang baru kalah pilkada 2017 itu punya mainan baru. Bisa jadi menteri gitu. Ya karena kasihan, udah nangis-nangis di Jakarta, kalah. Kasihan gitu kan. Makanya sempat diajak tuh AHY untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Ya harapannya bisa jadi menteri gitu kan. Tapi akhirnya Pak Jokowi juga diberikan dua pilihan waktu itu. Karena ternyata Gerindra itu juga bersedia masuk ke dalam koalisi. Nah, menurut hitungan Presiden Jokowi, daripada Demokrat yang suaranya kecil gitu ya mending Gerindra, suaranya besar, kuat, sehingga ya itu akan lebih menguatkan koalisi pemerintahan gitu dibandingkan menerima Demokrat yang nggak signifikan secara suara. Akhirnya Pak Jokowi yang menerima Gerindra, makanya kemudian Prabowo jadi menteri, kemudian Sandiaga juga jadi menteri. Itulah cerita tahun 2019 gitu. Nah, sementara Demokrat ya udah dibiarin di luar. Meskipun sebelumnya udah cukup intens berkomunikasi gitu, karena perhitungannya tuh dua gitu. Kalau Demokrat diterima gitu ya, sementara ada potensi untuk berkhianat di tengah jalan, itu kan menyakitkan sekali gitu. Udah partai kecil khianat gitu. Nah, kalau Gerindra partai besar gitu ya, kemudian misalkan nanti berkhianat di tengah jalan, masih masuk akal lah, masih terhormat lah pengkhianatannya. Ya karena partai besar berkhianat itu kan masuk akal masih gitu ya. Ibarat pacar kita cantik kemudian selingkuh gitu, masuk akal, emang laris, banyak yang mau. Tapi kalau punya pacar udahlah jelek, gak enak dilihat, tapi kita bisa terima waktu itu ya kekurangannya gitu, terus kemudian dia selingkuh. Kan nyebelin gitu. Udah jelek selingkuh, sama kayak Demokrat. Udah kecil berpotensi menjadi pengkhianat. Ya ngapain? Makanya kemudian pilihannya ya udahlah Gerindra, sehingga Demokrat dibiarkan di luar gitu. Tapi sama PKS ini nggak pernah ada bahasan, nggak pernah ada pertimbangan, karena Pak Jokowi nggak pernah butuh PKS dari awal sampai sekarang, nggak pernah. Ngapain gitu? Udahlah partai kecil, beda secara ideologi lah, mending Demokrat daripada PKS gitu kan. Ya sama Demokrat ya meskipun kecil ya nggak perlu sampai menggadaikan ideologi lah gitu. Tapi kalau sama PKS kan beda secara ideologi, ngapain PKS mau diajak masuk gitu. Jadi kalau ada pintu-pintunya di istana itu, nggak pernah ada pintu masuk untuk PKS, nggak akan pernah bisa gitu. Ya karena nggak ketemu dua ideologi yang berbeda, kemudian secara kepentingan juga nggak ada gitu. Kalau misalkan PKS nanti masuk ke dalam kabinet, apa keuntungan dari Presiden Jokowi yang bisa dapatkan apa? Yang bisa didapatkan dari PKS? Nggak ada gitu. Dan kalau misalkan bicara soal parlemen, penguatan parlemen, karena kemungkinan nanti Nasdem misalkan mau keluar dari pemerintah gitu ya, meskipun keluar di dalam, atau misalkan Nasdem nggak mau mendukung lagi pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya untuk 2 tahun ke depan, itu kan tetap nggak ngaruh gitu. Dengan atau tanpa Nasdem sekalipun, koalisi pemerintah Presiden Jokowi di parlemen itu udah sangat-sangat kuat gitu. Jadi ya nggak perlu gitu. Jadi dari semua alasan ini, entah berbeda secara ideologi, nggak ada kepentingan politik sama sekali, nggak ada alasan untuk memperkuat parlemen dan dengan mengajak PKS masuk ke dalam kabinet, maka alasan apa yang membuat Pak Jokowi harus menawarkan 2 kursi menterinya kepada PKS? Nggak ada gitu. Nah, tapi PKS mungkin karena dia sudah terlalu baper, baper duluan, ngerasa diidolakan, ngerasa dibutuhkan, akhirnya dia kepo sendiri. PKS kepo, kemudian mencari tahu gitu. Ini sebenarnya informasinya seperti apa ya? Dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata ini tuh awal ceritanya adalah ada seorang menteri yang menjadi ketua partai. Dia tuh mengusulkan kepada Pak Jokowi agar PKS bisa masuk ke dalam kabinet, agar bisa ditawari kursi menteri. Jadi cerita aslinya itu cuma usulan dari salah satu menteri yang menjadi ketua partai kepada Pak Jokowi gitu. Jadi usulan ini, bukan penawaran. Tapi beritanya kan penawaran. Padahal cuma usulan gitu. Itu kan ibaratnya orang masih PDKT, masih coba mengungkapkan perasaan,
masih mengusulkan rasanya gitu ya. Belum tentu diterima, tapi sudah kemudian merasa dilamar. PKS ini belum tentu diterima kalau merasa sudah dibutuhkan. Dia kepo-kepo duluan cari informasi. Dan entah disadari atau enggak, saya juga nggak ngerti kenapa PKS juga mengumumkan bahwa sebenarnya cerita aslinya itu baru sekedar usulan gitu. Apa PKS ini gak malu gitu? Udah ngerasa dilamar, ternyata masih PDKT. Ya terus terang kalau saya malu gitu. Kalaupun misalkan saya kepo terus kemudian mencari tahu kebenarannya bahwa ternyata ini baru usulan, bukan penawaran gitu ya. Ketika saya tahu saya akan diem gitu. Ya karena malu gitu. Masa iya kemudian mengumumkan sendiri bahwa ternyata ini baru usulan loh. Kasihan gitu. Udah baper, udah kepo, ternyata cuma prank. Ya karena sampai kapanpun yang namanya usulan itu nggak akan pernah bisa menjadi penawaran. Dan yang mengusulkan ini itu cuma menteri gitu, cuma ketua partai, bukan Pak Jokowi. Berbeda misalkan yang mengusulkan ini adalah Pak Jokowi kepada ketua-ketua partai lain gitu. Gimana kalau PKS kita ajak masuk? Itu kan ya lebih membanggakan gitu. Tapi ini kan baru usulan dari salah satu partai. Yang namanya usulan itu banyak gitu. Usulan Nasdem dikeluarkan, atau usulan agar Pak Jokowi 3 periode, itu kan ya banyak namanya usulan gitu. Tapi nggak pernah kemudian bisa diartikan sebagai penawaran, karena beda jauh antara usulan dan penawaran. Itu ibarat kayak sumur resapan sama kali itu. Jauh bedanya. Tapi dari sini menarik untuk dicari tahu sebenarnya siapa menteri yang dimaksud oleh PKS. Siapa menteri yang mengusulkan agar PKS itu bisa masuk ke dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi gitu. Karena ada beberapa ketua partai kan yang jadi menteri gitu ya. Misalkan yang pertama adalah Airlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto gitu. Jadi antara 3 ini. Tapi antara 3 ini apa ya tujuannya untuk mengajak PKS masuk ke dalam koalisi? Apa ya? Kalau misalkan Prabowo yang mengusulkan, itu agak masuk akal karena pilihannya kayak gini. Supaya apa? Supaya Anies itu nggak jadi maju sebagai capres. Karena kalau Anies maju sebagai capres, maka kans Prabowo untuk menang itu jadi berkurang gitu. Karena suara Prabowo dengan Anies itu beririsan gitu. Ada yang beberapa orang tuh sama gitu. Ya dukung Prabowo, ya dukung Anies juga gitu. Sehingga kalau dua-duanya maju terjadi 3 poros, ini merugikan Prabowo gitu. Nah, makanya kemudian kalau Prabowo yang mengusulkan kepada Pak Jokowi itu mungkin masuk akal supaya PKS masuk, nanti kemudian Anies jadi cawapresnya. Jadi Prabowo Anies. Nah, kalau itu bisa dikunci, mungkin Prabowo merasa dengan itu dia bisa menang. Tapi kalau dari Golkar dan Zulkifli Hasan, dari Airlangga dan Zulkifli Hasan mengajak masuk PKS ke dalam koalisi, itu ngapain gitu ya? Apa PKS mau diambil juga sama koalisi KIB? supaya makin lengkap di sana line up-nya gitu. Ada PAN, P3, PKS. Wah, lengkap tuh. Dari kelompok Islam lengkap semuanya gitu ya. Tapi apapun itu, intinya bukan Pak Jokowi yang membutuhkan PKS, dan tidak pernah ada penawaran dari presiden atau pemerintah kepada PKS. Jadi kalau selama ini diberitakan bahwa ada penawaran, ada usulan, kalau usulan ya ada, tapi usulannya dari menteri gitu ya. Itu sepenuhnya salah kalau misalkan kemudian diberitakan seolah-olah pemerintah atau Pak Jokowi sangat-sangat membutuhkan PKS. Tidak pernah ada dalam alasan dan kepentingan politiknya untuk membutuhkan PKS dalam hari-hari ini gitu. Karena ya emang nggak dibutuhkan aja dia gitu. Partai kecil, nggak punya pengaruh, nggak ada untungnya juga kalau diajak masuk. Ngapain? Ya jadi semoga cerita ini kemudian mengobati rasa penasaran banyak orang yang seolah-olah memframing bahwa Pak Jokowi ingin menjegal Anies gitu ya.
Ngapain Pak Jokowi jegalan? Lawang mereka juga belum tentu bisa koalisi. Buktinya sekarang ya belum terbentuk sama sekali koalisinya gitu kan. Jadi ya semoga PKS tabah dengan kenyataan ini bahwa ternyata nggak pernah ada penawaran, nggak ada. Nggak pernah ada penawaran dari pemerintah atau dari presiden atau dari partai koalisi untuk mengajak PKS masuk ke dalam pemerintahan, nggak ada gitu. Yang ada adalah usulan yang itu sampai sekarang tidak diterima sama Presiden Jokowi ya, karena sampai sekarang Pak Jokowi nggak bilang apa-apa tuh sama partai lain gitu ya. Oh ada usulan ya kita terima, kita tampung aja gitu. Tapi actionnya kan nggak ada. Jadi ya PKS ya harap bersabar lah gitu ya. Ya itulah konsekuensi baperan. Geeran nih kayak gitu konsekuensinya. Setelah mengetahui kenyataannya, ternyata sangat-sangat menyakitkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman yang dari kemarin nanya Mas Alif kemana ya, saya kemarin keluar kota, ada 1-2 acara yang memang harus saya datangi gitu dan harus saya hadiri. Jadi saya nggak bikin konten 2 hari kemarin itu karena keluar kota. Jadi bukan karena alasan video terakhir saya marah-marah sama kelompok pendatang, enggak gitu ya. Sampai kapanpun prinsip saya sama, bahwa pendatang silahkan datang ke Indonesia, tapi jangan merusak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.